Pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya atau KPB belum berjalan dengan maksimal di Kabupaten Lampung Utara. Petani masih mengalami kesulitan saat akan mendaftar secara online ke aplikasi KPB. Saat dikonfirmasi pada Senin 14 November 2022, Kabid Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara, Ima Dewirata mengatakan, jika sosialisasi terkait program Kartu Petani Berjaya sudah sering dilakukan di wilayahnya. Namun, ada kendala sulit mendaftarkan secara online ke aplikasinya. Selain itu, program Kartu Petani Berjaya tumpang tindih atau bertabrakan dengan program Kartu Petani dari Kementerian Pertanian. Hal itu yang membuat masyarakat merasa bingung. Ada program dari kementerian, ada juga program dari Pemprov Lampung, dan manfaatnya hampir sama. Namun kelebihan program dari Pemprov ini ada pemberian beasiswanya. Made mengungkapkan, pelaksanaan program KPB juga dibebankan ke APBD Kabupaten setempat, dan bukan dibebankan kepada APBD Pemprov Lampung, sehingga perlu koordinasi dengan Kabag Ekonomi terkait dengan anggarannya untuk memastikan apakah bisa berjalan atau tidak program itu. Sementara Kabag Ekonomi Pemkab Lampura, Anom Sauni, saat dihubungi membenarkan telah menerima keluhan dari Dinas Pertanian berkaitan dengan sulitnya petani mendaftar jadi anggota KPB melalui aplikasi yang ada. Adapun kendala program KPB yang disampaikan oleh Dinas Pertanian, yakni sulitnya pendaftaran ke aplikasi oleh petani. Anom mengaku segera berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, membahas permasalahan anggaran untuk pelaksanaan program KPB tersebut, supaya dicarikan solusinya. Menanggapi hal itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi, mengungkapkan, jaringan atau akses internet yang belum stabil menjadi faktor utama belum maksimalnya penerapan program KPB. Kusnardi mengungkapkan, saat ini pihaknya terlebih dahulu memaksimalkan penerapan KPB di daerah-daerah yang jaringan internetnya telah memadai. Kesulitan dalam mendaftar ke KPB, faktor utama yang dipengaruhi adalah jaringan. Selain itu, pelaksanaan program KPB saat ini berbasis nomor induk kependudukan. Petani yang terdaftar dalam KPB sudah bisa mengajukan pinjaman ke perbankan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah kabupaten atau kota juga diperbolehkan mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk mendukung kesuksesan program Kartu Petani Berjaya. Anggaran itu digunakan untuk sosialisasi atau perbaikan infrastruktur menuju tempat pertanian. Saat ini, ada sebanyak 649.968.000 petani telah ikut menjadi anggota KPB di 15 kabupaten dan kota, serta sudah diverifikasi sehingga tidak ada lagi nama ganda atau yang sudah meninggal dunia. Lalu untuk layanan sarana produksi pertanian, seperti pupuk subsidi atau non-subsidi, yang digunakan pada tanaman pangan ataupun perkebunan, dengan total telah diberikan kepada 64.625 NIK. Melalui KPB juga sudah diberikan layanan asuransi. Untuk asuransi usaha tani padi, sudah ada 11.882 hektar. Selanjutnya, asuransi usaha ternak sapi untuk 2.500 ekor, asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.176 NIK, asuransi petani pekebun ada 1.000 NIK, petani hutan 1.000 NIK, dan lain-lain 1.450 NIK. Penggunaan NIK ini bertujuan agar penyaluran asuransi ataupun sarana produksi lebih valid. Melalui KPB, tidak hanya mencukupi kebutuhan petani untuk menunjang produksi pertanian, namun juga memfasilitasi anak petani berprestasi dengan memberikan beasiswa kepada 222 orang anak petani. Sedangkan untuk layanan KUR telah terrealisasi 408,8 miliar rupiah dari BNI, 5,4 triliun rupiah oleh BRI, 48 miliar rupiah dari Mandiri, dan 311,1 miliar rupiah oleh Bank Lampung. Diharapkan dengan KPB ini produksi pertanian dapat semakin baik dan petani dapat sejahtera. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.